Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab tahun 1321 sampai tahun 1325. Ada pembagian kerja dalam segala hal. Karena Guchen telah menyerahkan ladang yang begitu luas kepada manajemen Kyuyu, apa kekhawatirannya? Tetap saja kalimat itu tidak perlu meragukan orang, dan tidak ada keraguan untuk mempekerjakan orang. Karena mereka semua telah mempekerjakan orang dan telah menggunakan departemen ini selama bertahun-tahun, Kyuyu juga harus ditinggalkan di sini. Terus terang, jika Kyuyu akan berganti pekerjaan, maka Guchen hanya memiliki dua cara. Yang pertama adalah memenuhi semua persyaratan Kyuyu sebanyak mungkin. Jika pihak lain memberikannya, dia harus memberikannya ke pihaknya sendiri. Yang kedua adalah jika dia bersikeras untuk pergi, dia tidak boleh dibiarkan meninggalkan Jiangsu hidup-hidup. Mengetahui bahwa dia memiliki begitu banyak rahasia Guchen, jika dia berganti pekerjaan, dia akan dapat membocorkan semua rahasia Guchen dalam waktu 3 hari. Orang-orang yang ditempatkan di keluarga lain juga sedikit lebih berbahaya dan dapat diekspos kapan saja, jadi Guchen tidak akan mudah curiga terhadap Kyuyu kapan saja. Bahkan jika ada, Anda harus menyembunyikannya di dalam hati Anda. Bagaimanapun, perannya benar-benar terlalu besar. Meskipun dia tidak bisa membiarkan seorang wanita mengambil alih kekuasaan terlalu banyak, kecuali Kyuyu, dia tidak dapat menemukan siapapun yang dapat mendukung seluruh situasi dalam waktu singkat. Di waktu normal, Kyuyu dapat menangani semua keputusan seharga 30 miliar yuan sendirian. Bahkan jika dia kalah, itu tidak masalah. Kehilangan tentara dan jenderal adalah hal yang sepele. Ketika Anda benar-benar tidak bisa mengatasinya, seperti sebelumnya, minta saja Guchen untuk membuat keputusan akhir jika perlu. Tunggu. Ketika Guchen hendak pergi, Kyuyu buru-buru berteriak di belakangnya, "Aku punya sesuatu untukmu." Hal seperti apa? Dia berbalik dengan ekspresi bingung, dan melihat Kyuyu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari laci dengan pita merah muda diikatkan padanya. "Saya baru saja berkata, karena Anda sangat mempercayai saya telah menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Ingatlah untuk pulang dan membukanya dengan tenang." Kyuyu menatapnya dengan segala macam kebiasaan dan berkedip. Tatapan ini penuh pesona. Belum lagi Guchen terpesona olehnya, bahkan Mu Linglong di sebelahnya pun merasa bingung. Ini hanyalah momok yang merugikan negara dan rakyat. Hadiah? Guchen mengambil kotak hadiah kecil ini dan baru saja akan membongkarnya, tetapi Kyuyu buru-buru menghentikannya. "Jangan buru-buru membongkarnya, tunggu sampai kamu kembali untuk membongkarnya." "Hal seperti apa? Favoritmu?" Guchen sedikit penasaran dengan hadiah itu, tapi dia tidak buru-buru membukanya. "Aku pergi." Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar pintu. Dia tidak mengendarai mobil sportnya hari ini. Di Jiangsu, dia lebih suka mengendarai sepeda bersama. Bukannya dia suka berpura-pura miskin dengan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau seperti ini. Kebiasaan hidup setiap orang berbeda-beda. Beberapa orang suka memakai merek terkenal. Mereka harus memakai rantai emas besar dan mobil sport kelas atas. Mereka merasa bahwa hanya dengan cara ini mereka dapat menunjukkan identitas mereka. Tipe orang yang suka mengandalkan uang untuk berpura-pura dipaksa. Terus terang, mereka sudah terbiasa menjadi miskin sebelumnya, dan mereka masih kurang memiliki rasa aman di hati mereka, jadi mereka harus puas dengan uang. Guchen berbeda. Dia tidak pernah kekurangan uang sejak dia masih kecil, dan dia tidak bisa menghabiskan uang itu ketika dia berada di Pulau Alcatraz. Bahkan jika dia melihat sebuah gua harta karun, masing-masing bernilai ratusan juta, lalu kenapa? Hal-hal yang tidak dapat diperdagangkan atau dijual tidak berharga. Setelah meninggalkan Pulau Alcatraz, dia juga bercampur aduk di luar. Mengandalkan koin yang diberikan oleh kakek Feng, dia hampir menghancurkan semua ruang judi di Las Vegas. Bahkan selama dia mengangguk, banyak organisasi di luar negeri berinisiatif untuk mengirim uang ke pintu, sehingga mereka bisa menjadi sedikit lebih ringan saat mereka bergerak lagi. Jadi dia tidak pernah menyentuh uang, dan dia hampir tidak merasakan kekurangan uang di hatinya. Dia suka memakai pakaian sederhana dan mengendarai sepeda bersama. Setelah pergi ke pasar sayur untuk membeli sayur, dia kembali menuju Villa Yu Huatai. Dia relatif sibuk selama periode waktu ini, jadi dia sudah lama tidak memasak beberapa hidangan khusus di rumah. Penjaga pintu di luar villa juga sudah terbiasa. Jika Anda melihat seseorang mengendarai sepeda ke komunitas, saya khawatir itu akan segera dihentikan, tetapi Guchen berbeda. Ketika orang lain melihatnya mengendarai sepeda, mereka akan menjadi tiang untuknya sepanjang jalan, dengan hormat. Sambut dia. Setelah kembali ke rumah, Lin Xiu juga membaca dan belajar di rumah, menghilangkan sebagian dari masa lalu yang terburu-buru. Dia tidak mengobrol sepanjang hari seperti sebelumnya.
Setelah mengundurkan diri dari perusahaan periklanan 2 hari yang lalu, perusahaan periklanan tersebut menyatakan pilot tidak lama kemudian, dan bos serta keluarganya meninggalkan Jiangsu dalam semalam. Sejak itu, Lin Xiu menjadi jauh lebih dewasa, mulai belajar ekonomi, dan menetap untuk memperkaya dirinya sendiri. Jika itu dilakukan sebelumnya, Lin Xiu pasti akan menjadi orang pertama yang menabrak setelah Gu Chen kembali. Tapi sekarang berbeda. Dia hanya mengangkat kepalanya sedikit dan meliriknya, lalu menundukkan kepalanya lagi dan menggunakan pena untuk menulis di buku. Kamu kembali. Lin Xiu mengangkat kepalanya dan meliriknya dan berbisik. Melihatnya begitu fokus untuk menjalankan bisnisnya sendiri, Gu Chen mau tidak mau terlihat terkejut dan berkata, lumayan. Apakah kamu bekerja sangat keras sekarang? Perkaya diri sebanyak-banyaknya, tidak ada salahnya. Jika kamu kekurangan orang, kamu bisa memperkerjakanku. Tidak perlu gaji, beri saja aku tempat untuk latihan. Lin Xiu menundukkan kepalanya dan tertawa pelan. Tidak ada latihan dalam hidup. Setiap kali disiarkan langsung. Jika Anda benar-benar menginginkan tempat untuk latihan, temukan saja. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar halaman. Dia melihat Dunia Xiao masuk dari sisi lain tembok halaman. Wanita ini memiliki sedikit latar belakang seni bela diri, tetapi dia seharusnya belajar taekwondo. Dia tidak bertarung dengan baik, tapi dia adalah pencuri di balik tembok. Ada apa? Apakah sulit untuk memasuki pintu masuk rumahku? Gu Chen menatap Dunia Xiao yang datang dari halaman dan berkata dengan marah. Huzi juga sangat akrab dengan mereka, jadi ketika dia melihatnya masuk, dia melompat dan tidak menggigitnya sama sekali. Ada apa? Melihat Gu Chen dan Lin Xiu menatapnya dengan ragu, Dunia Xiao bertanya, bukankah aku hanya mencoba melihat apakah aku bisa membalikannya? Kenapa kau menatapku? Juga, saya harus memperkuat pagar Anda hampir membiarkan saya jatuh. Lin Xiu melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, Sister Kal, di sana. Apakah masih ada kekurangan orang di tempat Anda? Dunia Xiao mengangguk lagi dan berkata, yang paling kurang sekarang adalah sumber daya manusia. Ponsel tersebut akan segera diproduksi secara massal. Yang saya butuhkan adalah direktur pemasaran yang dapat membuka pasar untuk saya di luar. Bisakah kamu melihatku? Saya belajar desain dan sekarang belajar manajemen. Tentu saja tidak masalah, kemudian mengundang orang lain juga mengundang, lebih baik mengundang salah satu dari kita sendiri. Benarkah? Sekarang ponsel yang dilengkapi dengan teknologi pemodelan 6D terbaru akan segera diproduksi massal, ini akan menjadi yang pertama memproduksi 3.000 unit. Hal yang paling kurang adalah orang-orang desain dan publisitas. Belum lagi, Lin Xiu masih memiliki sedikit bakat di bidang ini. Dia awalnya terlibat dalam desain, dan dia dulu bekerja di bidang periklanan. Sekarang biarkan dia mengemas ponsel baru. Bukankah itu hanya karena dia ahli di bidang teknologi? Kedua wanita itu duduk di samping dan mulai berbicara. Sang Guan Ying datang dari lantai 2 saat ini dan melihat Gu Chen buru-buru turun untuk membantu menyiapkan banyak hidangan. Biarkan aku membantumu. Tetapi ketika Guan Ying mengeluarkan sayuran dari keranjang dan melihat kotak kecil di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa ini? Apa kau membelikanku hadiah? Sang Guan Ying berkedip dan berkata sambil tersenyum. Gu Chen memasukkan sayuran ke dalam lemari es, melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak tahu apa yang diberikan Qiuyu kepada saya. Lalu bisakah aku membukanya dan melihatnya? Lihat saja. Dia paling tahu keingintahuan wanita ini. Semakin Anda tidak membiarkannya membukanya, semakin dia bisa memimpikannya apa yang ada di dalamnya. Tetapi ketika dia membukanya dan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut sejenak, yang membuat Gu Chen juga ingin tahu tentang apa yang ada di dalamnya. Ada apa? Gu Chen memegang sebotol air dan menyesapnya. Sang Guan Ying mengambil celana rendah kecil dan stoking hitam dari kotak dengan satu jari. Puff! Dia menyesap air dan menyemprotnya secara langsung. Qiuyu baru saja memberitahunya sebelumnya bahwa itu adalah hadiah untuk dirinya sendiri, dan dia berkata bahwa dia pasti akan menyukainya, tetapi dia tidak mengatakan bahwa itu adalah pakaian pribadinya. Rumput. Sang Guan Ying mengaitkan jari ke ujung hidungnya, mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan jijik. Apakah kamu masih memiliki hobi ini? Apakah masih segar? Kataku. Ini salah paham, apakah Anda percaya? Gu Chen berkata dengan ekspresi malu. Dia melirik pria ini dengan tatapan kosong, bagaimana menurutmu? Apa aku mempercayainya? Setelah berbicara, dia pergi ke toilet, hanya menyisakan Gu Chen untuk segera memasukkan barang ini ke dalam tas. Ada juga seruan rahasia di hatiku, apa-apaan ini? Stimulasi adalah stimulasi, tetapi dapatkah Anda menjelaskannya terlebih dahulu? Setelah beberapa saat, pintu toilet terbuka, dan Sang Guan Ying berjalan menuju Gu Chen dengan sesuatu di tangannya, dan memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Kebajikan.
Saya akan memasak. Hanya Gu Chen yang tersisa melihat punggungnya dengan tatapan kosong. Tetapi ketika dia mengulurkan tangan dan menyentuh sakunya, dia ingin melihat apa yang telah ditaruh Sang Guan Ying di sakunya. Persetan. Dia berbisik dengan suara rendah, apa-apaan ini? Sebelumnya, Qiu Yu luar biasa, dan sekarang, Sang Guan Ying melakukan dengan cara yang sama. Stimulasi adalah stimulasi, tetapi tubuh agak kewalahan. Pakaian dalam yang masih segar. Ngomong-ngomong, di mana Han Han? Gu Chen memikirkan Bai Ruohan kali ini, mengapa dia tidak banyak melihatnya hari ini. Sepertinya saya sedang merias wajah di dalam ruangan, tapi dia belum turun. Lin Xiyu berbisik. Merias wajah? Dia mau kemana? Entahlah, aku masih sibuk dengan urusanku sendiri sepanjang hari. Saat berbicara, Bai Ruohan berjalan turun dari lantai atas saat ini. Melihatnya merias wajah dan berganti pakaian, Anda pasti tahu bahwa dia biasa memakai piyama saat berada di rumah. Selain itu, sebuah insiden terjadi 2 hari lalu dan dia hampir dibawa pergi. Masuk akal bahwa dia harus memiliki bayangan. Itu benar. Saudaraku, aku akan keluar. Bai Ruohan mengenakan blus putih dan rok putih kecil, yang sangat lucu. Gu Chen menggendong bagian belakang lehernya dengan satu tangan, mau kemana kamu? Hei, sesuatu terjadi pada sepupuku. Minta aku untuk datang. Dia mengangkat tangannya untuk membuat Bai Ruohan pingsan. Kamu benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang, tahukah kamu, jika bukan karena aku, kamu akan mati di tangannya lebih dari 3 kali, dan kamu akan pergi segera setelah dia menelepon. Bisakah Anda mengurangi dia di kepala ini dan lebih banyak di otak Anda? Itu tidak akan berhasil, di mana saudaramu dalam pikiranmu yang penting bagimu. Jangan miskin. Jangan pergi. Setiap kali Bai Sanshan memanggilnya untuk pergi, dia tidak pernah kembali dengan selamat. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin hal-hal menjadi terlalu berisik, dia akan langsung menghancurkan keluarga Bai. Gu Chen juga lebih menyalahkan diri sendiri. Bagaimanapun, Bai Ruohan bersamanya. Jika dia menemukan sesuatu ketika dia keluar, dia tidak sepenuhnya menyalahkan Bai Sanshan. Dia lebih bertanggung jawab atas kurangnya pengawasannya. Kali ini berbeda. Kakek saya secara pribadi menelepon saya dan mengatakan dia sedang sekarat. Bai Ruohan menghela nafas tak berdaya dan berkata, hei, betapapun bajingannya dia, bagaimanapun juga, dia juga sepupuku. Dia tidak seperti ini ketika dia masih kecil. Saya diintimidasi oleh orang lain sebelumnya, dan dia akan selalu menjadi orang pertama yang membela saya. Siapa yang tahu bagaimana dia berubah ketika saya dewasa? Kakekmu menelepon? Gu Chen juga sedikit bingung, benarkah kali ini? Melihat Bai Ruohan harus pergi, dia tidak bisa menahannya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia pergi bersamanya setelah makan. Bagaimanapun, tidak banyak hal di malam hari. Setelah makan, dia harus keluar untuk makan. Gu Chen meminta Lin Xiyu dan Du Niaoxiao untuk melihatnya, sementara dia pergi ke dapur untuk membantu, dan ketika Ling Meixue kembali, semua orang bisa makan malam secara langsung. Pukul 8 malam. Setelah makan, Gu Chen membawa Bai Ruohan ke rumah sakit rakyat pertama Jiangsu. Di sini dia sudah terbiasa dengan jalan dengan mobil ringan, dan dia langsung menghubungi Tian Lao. Begitu dia mendengar bahwa Gu Chen akan datang, dia sudah pulang kerja, tapi dia segera datang ke rumah sakit lagi. Dengan bantuannya, dia dengan cepat menemukan ruangan tempat Bai Sanshan dirawat. Dan di sepanjang jalan, Tian Lao menggumamkan sesuatu di telinganya dengan catatan medis di tangannya. Hei, gadis kecil itu terkena penyakit ini di usia muda. Setelah saya melihatnya, sepertinya itu cukup serius. Saya tidak tahu bagaimana itu menyebar begitu cepat padanya. Tian tua berbisik di telinganya dengan catatan medis. Karena ini harus mengkhawatirkan wajah Bai Ruohan, mereka berdua berbicara secara profesional, dan dia mendengarkan mereka sepanjang jalan. Itu yang dia minta. Dia suka nongkrong di tempat-tempat itu, jadi dia hanya bisa pergi bermain pada siang hari, jika tidak, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Kata Gu Chen dengan nada datar tanpa pasang surut emosional. Setelah Tian tua membawanya ke bangsal, Gu Chen melihat banyak orang dari keluarga Bai melewati celah itu. Awalnya dia tidak ingin masuk, tetapi siapa yang tahu bahwa saat dia membuka pintu, Patua Bai langsung melihatnya. Dia segera menyambutnya dengan cepat, dan diperkirakan dia juga menaruh harapannya pada Gu Chen. Bagaimanapun, dia bisa menstabilkan penyakit serius seperti Bai Ruohan, dan penyakit Bai Sanshan seharusnya tidak dapat disembuhkan tanpa obat. Tapi sebelum Patua Bai bisa berbicara, Gu Chen sedikit menundukkan tangannya dan berkata, jika kamu memintaku untuk menyelamatkannya, kamu tidak perlu membuka mulutmu. Dia memiliki prinsip untuk menyelamatkan orang, termasuk pengkhianatan, mereka yang menyangkal 6 kerabatnya tidak akan diselamatkan,
dan mereka yang tidak menyelamatkan saat suasana hatinya sedang buruk. Tidak masalah jika kamu tidak membersihkan Bai Sanshan sendiri, apalagi menyelamatkannya. Hei, aku tahu gadis ini salah dulu, tapi bagaimanapun, dia masih muda. Orang tua Bai menghela nafas tak berdaya dan berkata. Gu Chen menghentikannya, berapa umurmu? Dia dengan mudah menghentikan seorang anak kecil yang akan lewat dan bertanya, adik kecil, kamu membenci adikmu, maukah kamu membunuhnya? Tentu saja tidak, betapapun menjengkelkannya itu adikku. Anak laki-laki kecil itu langsung berkata. Gu Chen juga mengangkat bahu sedikit dan terkekeh, lihat, apakah usia muda adalah kedok? Seketika, Patua Bai terdiam. Di dalam bangsal, Bai Sanshan sudah sangat lemah sekarang. Dengan penyakit seperti itu, dia tidak memiliki waktu yang lama untuk hidup. Dia tidak menyangka penyakitnya berkembang begitu cepat. Diperkirakan benda ini juga diberikan kepadanya oleh Xiang Tai. Ada terlalu banyak bakteri di Kunlun Su. Mungkin dia memiliki benda-benda itu di tubuhnya, tetapi dia kebal terhadapnya. Tapi setelah tidur dengan Bai Sanshan, dia langsung menginfeksinya, dan kali ini membunuhnya. Berbaring di tempat tidur sekarat, masih memakai masker oksigen, tatapan itu memang menyedihkan, dan orang tuanya juga menangis di sampingnya. Bai Sanshan selalu suka nongkrong di bar, dan wajar jika dia mendapat sedikit masalah dari waktu ke waktu, dan dia bisa optimis menghabiskan sejumlah uang di rumah sakit. Tapi kali ini dia mengerti, itu bukan jenis antiinflamasi yang bisa disembuhkan setelah beberapa hari infus. Adik. Bai Sanshan mengangkat tangannya dan menatapnya dengan suara rendah. Bai Ruohan juga berjalan dengan langkah kecil, kakak. Adik, aku minta maaf padamu. Ini semua salah kakakku. Sekarang saya pantas mendapatkannya. Bisakah kamu memaafkanku? Jika Anda mengatakannya di masa lalu, Bai Ruohan membenci saudara perempuannya sampai mati, tetapi melihatnya seperti ini sekarang, Anda dapat mengatakan benci, maka hal-hal sebelumnya juga keluar dari benaknya. Ketika saya masih kecil, hubungannya sangat baik, mengapa berubah di masa depan? Semuanya sudah berakhir. Bai Ruohan menghela nafas tanpa daya. Di luar pintu, Gu Chen juga memberitahu Patua Bai tentang penyakit ini. Ini terutama menyebar ke seluruh dunia, yaitu menyebar selama hubungan antara pria dan wanita, terutama mereka yang tidak perlu mengambil tindakan. Tapi dia baru saja membaca laporan pemeriksaan Bai Sanshan. Kondisinya lebih rumit dari biasanya. Bukan hanya satu penyakit, setidaknya ada 6. Penyakit yang membunuhnya disebut penyakit karbonat anhidrida. Penyakit ini berasal dari Kunlun dan tercatat dalam buku-buku kuno. Banyak dokter tidak dapat menamainya, jadi mereka hanya dapat memberikan nama kode CTI. Selain itu, angka kematiannya relatif tinggi, dan orang biasa tidak tahan, tetapi mereka adalah orang-orang yang berkultivasi abadi, orang-orang yang berkultivasi Taoisme, dan ahli seni bela diri kuno. Dalam menghadapi hal semacam ini, itu dapat disegel dengan kekuatan internal. Misalnya, jika dia suka bermain dengan racun, dia penuh dengan racun di sekujur tubuhnya. Setetes darah lebih beracun daripada ular kobra, tapi dia sendiri baik-baik saja. Jika setetes darah pertama diberikan kepada orang lain di dalam mangkuk, pada dasarnya bisa membunuh lawan. Oleh karena itu, Xiang Tai datang dari Kunlun dengan bahaya di sekujur tubuhnya, dan Bai Sanshan masih bisa bermain dengan baik dengannya. Jika dia memiliki karakter seperti ini, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Bahkan jika tidak ada Xiang Tai, akan ada orang lain. Bahkan jika dia tidak mati kali ini, kematian di masa depan tidak bisa dihindari. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan? Patua Bai bertanya dengan rasa beruntung. Ya. Gu Chen tersenyum bercanda dan berkata, ada seekor burung bernama burung dewa matahari di Kunlun Su. Legenda mengatakan bahwa itu adalah hewan peliharaan Ibu Suri dari barat. Ada penyakit dalam pada burung itu. Selama Anda mengambil 10, ditambah rumput Kunlun dan bahan obat berharga lainnya, Anda mungkin bisa menyelamatkannya. Tapi apa? Tidak ada makhluk seperti burung dewa matahari sama sekali. Bahkan jika ada, itu 3000 tahun yang lalu, atau bahkan lebih lama. Patua Bai bisa dianggap mendengarnya, ini murni untuk bersenang-senang dengan dirinya sendiri. Sampai terdengar ratapan dari dalam ruangan. Putriku. Seorang wanita meraung dengan cara yang memilukan, sepertinya Bai Sanshan sudah meninggal. Gu Chen membuka pintu dan melihat, hanya untuk melihat tangan Bai Sanshan menjadi hitam, matanya menonjol dan tidak berdarah, dia menatap lurus ke arahnya dan menundukkan kepalanya ke samping tanpa bernapas. Sepertinya saya masih meremehkan penyakit ini. Awalnya saya mengira itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari, tetapi saya tidak menyangka akan secepat itu. Gu Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas ketika dia melihat ini. Meskipun Bai Sanshan biasanya menargetkan dirinya sendiri seperti ini, ketika harus berpisah dari hidup dan mati,
Bai Ruohan merasa bahwa apa yang disebut dendam dan kebencian itu adalah hal yang sama. Dia juga berjalan ke jendela dan menangis sedih. Gu Chen tidak berbicara sambil berdiri di samping, tetapi diam-diam menyerahkan selembar kertas di atasnya. Jangan menahan diri, keluarkan jika kamu ingin melampiaskannya. Bai Ruohan juga memegang tisu, menundukkan kepalanya dan tersedak. Saudaraku, apakah menurutmu hidup ini begitu rapuh? Jelas, dia adalah orang yang paling mudah mati di mata semua orang, tapi dia tidak menyangka Bai Sanshan akan tetap hidup dan menendang setelah dia meninggal. Hidup memang rapuh, karena Anda tidak pernah tahu mana yang akan tiba lebih dulu besok dan kecelakaannya. Belum lagi orang awam merasa hidupnya rapuh, bahkan Gu Chen pun merasakan hal yang sama. Ini adalah kehidupan menjilat darah di ujung pisau, jadi siapa yang bisa menjamin bahwa besok dan kecelakaan akan tiba lebih dulu? Hidup ini sangat rapuh, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah menjalani setiap hari sebagai hari terakhir. Semakin seru, semakin baik. Gu Chen juga berkata dengan nyaman. Bai Ruohan hanya berbaring di pelukannya dan tersedak. Saat mereka sampai di rumah, hari sudah lewat pukul 12 malam. Sepanjang jalan, Bai Ruohan bersandar di punggung Gu Chen dan menangis dalam hati. Dia tidak tahu apakah gadis itu menangis untuk Bai Sanshan yang telah meninggal, atau apakah dia takut penyakitnya, suatu hari nanti dia akan meninggalkan dunia dengan tenang. Melihat kerapuhan hidup, melihat hidup dan mati, Bai Ruohan semakin takut akan hal ini. Kakak, Gu Chen sedang membuka pintu ketika dia mendengar Bai Ruohan memanggilnya, dan mau tidak mau menoleh dan bertanya, ada apa? Aku mencintaimu. Bai Ruohan berbisik padanya dengan mata saling berhadapan. Pada saat ini, Gu Chen tertegun di tempatnya. Untuk beberapa alasan, matanya sedikit masam. Dia terbiasa mendengar terlalu banyak wanita mengaku padanya, tapi aku mencintaimu, Bai Ruohan adalah satu-satunya yang mengatakannya dari lubuk hatinya. Bagaimana Anda mengatakan itu dengan cara yang baik? Gu Chen menatapnya dengan malu dan berkata. Bai Ruohan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak masalah, saya khawatir saya tidak akan berada di sana suatu hari nanti, dan saya belum mengatakan banyak hal di hati saya. Air mata mengalir dari matanya, dan sangat mengganggu melihatnya. Pria mana yang tidak merasa kasihan saat melihatnya dan ingin mengoleskannya ke tubuhnya untuk merawatnya dengan baik? Tidak mungkin. Dengan aku di sini, aku berjanji akan membiarkanmu hidup dalam damai. Lihat saat, aku tidak akan membohongimu. Gu Chen memeluknya dan berbisik. Dia tersenyum sangat bebas, tetapi air mata jatuh di pundak Gu Chen. Tidak apa-apa, saya sudah sangat puas bisa tinggal bersama saudara laki-laki saya begitu lama. Setiap hari di masa depan, saya akan hidup sebagai hari terakhir, saya berjanji. Terkadang, dia hanya berakal sehat dan membuat orang merasa sedikit tertekan. Gu Chen tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia memeluknya dengan tenang. Pada saat ini, di ibu kota kekaisaran, kompleks keluarga Kong. Kong Muhong telah berlutut di aula leluhur keluarga Kong selama sehari. Ini adalah kekalahan pertamanya sejak dia mengambil alih keluarga Kong. Kekalahan bukan berarti bisnis bahan obat hilang. Selain itu, kemampuan Gu Chen untuk membalikkan menunjukkan bahwa orang ini sangat kuat, dan dalam bisnis bahan obat ini, dia telah mencapai apa yang diinginkan orang. Cepat atau lambat dia akan menang, dan Kong Muhong tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun jika dia terus mengkonsumsinya. Satu hal yang benar-benar mempermalukannya adalah dermaga yang diledakkan oleh orang-orang Qiuyu. Hal inilah yang benar-benar membuat Kong Muhong marah. Qiuyu, wanita itu, sudah mulai berbaring di Yangcheng sejak lama, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Keluarga Huo di Yangcheng, keluarga Ma di Pengcheng, keluarga Li di Gangcheng, Del. Ini semua adalah perwakilan penting dari delta Sungai Mutiara. Qiuyu mampu meledakkan dermaga Yangcheng tanpa darah, yang menunjukkan bahwa kekuatan 5 nada 6 hukum telah lama merambah ke wilayah delta Sungai Mutiara. Tapi dia belum sepenuhnya menembus kekuatannya ke Jiangsu. Itu normal bagi setiap keluarga untuk menempatkan satu sama lain di wilayah masing-masing. Itu hanya tergantung pada apakah Anda dapat bereaksi. Kong Muhong juga telah berada di Jiangsu untuk waktu yang lama, dan bahkan menempatkan beberapa mata-mata di 5 nada dan 6 hukum, tetapi mata-mata itu tidak akan pernah ditempatkan di tingkat tinggi, dan pada akhirnya, dia membeli beberapa pemimpin kecil. Bahkan beberapa orang yang dipasang di Jiangsu memutuskan kontak dari waktu ke waktu, dan mereka pasti dicabut oleh Qiuyu. Dia telah berlutut di aula leluhur untuk waktu yang lama untuk merenung, berlutut di sini tanpa meneteskan air, tanpa makan sebutir beras, tidak ada gunanya banyak orang membujuknya. Sampai terdengar suara langkah kaki di koridor. Dan disertai dengan suara alut tongkat di lantai, dia melihat lelaki tua itu berjalan menuju aula leluhur dengan tongkat di bawah bantuan orang lain. Oke, kamu sudah berlutut di sini selama beberapa jam, hampir selesai. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam dengan keruk di kedua tangannya. Sore ini, begitu Kong Muhong kembali,
Dia berjalan menuju aula leluhur dan berlutut di dalam dan tidak keluar. Orang tua itu tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa anak ini pasti mengalami kerugian di luar dan mengalami kekalahan. Dan dia sangat tidak mau kalah kali ini. Kalau tidak, dengan emosinya, mustahil untuk kembali dan berlutut di aula leluhur untuk merenungkan dirinya sendiri. Kakek, tinggalkan aku sendiri dengan tenang. Kong Muhong berlutut di lantai, merangkak dengan kedua tangan, dan berkata dengan ekspresi malu. Orang tua itu perlahan berjalan ke arah cucunya dengan tongkat kecil dan tersenyum samar. Apa? Kehilangan puluhan miliar akan menghilangkan semangat juang Anda. Ini bukan tentang uang. Saya dapat menutupi kerugian ini dalam 2 bulan dengan ratusan miliar yuan dari tempat lain. Ini masalah besar bahwa saya bisa mendapatkan tanah itu kembali. Saya hanya tidak mengetahuinya. Seseorang dapat secara bertahap mengerahkan pasukan ke taman belakang keluarga Kong kita. Kong Muhong menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun kakeknya tidak menyalahkan dirinya sendiri atas apapun, Kong Muhong merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia mendapat komando tertinggi keluarga di usia muda, tetapi dia tidak menyangka akan dicuri dari belakang dalam pertempuran pertama. Kuncinya adalah dia bersumpah untuk merebut pasar selatan Guchen sejak awal. Tanpa diduga, dia diberi pelajaran. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sembrono dan terlalu bersemangat untuk berhasil, yang menyebabkan bisnis bahan obat menjadi berantakan. Dia baru saja mengakuisisi perusahaan bahan obat yang akan bangkrut di ibu kota kekaisaran, kemudian merenovasinya, mengemasnya, dan menyuntikkan modal ke dalam merek milik negara. Di bawah bendera sertifikasi nasional, dia dengan cepat ingin merebut pasar Guchen yang ada di selatan. Sebuah perusahaan bahan obat yang bangkrut. Pada dasarnya, teknologi dan teknologinya sangat umum. Tidak dapat dikatakan bahwa itu terbelakang. Dibandingkan dengan perusahaan bahan obat lain, itu juga sangat tidak kompetitif. Itu tergantung pada merek negara, ditambah begitu banyak selebritas untuk beriklan, dan kemudian mengemas barang yang sangat biasa menjadi barang kelas atas. Sama seperti jenis produk kesehatan Rain Platinum yang dibanggakan sebelumnya, sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali, tetapi setelah dealer menghabiskan banyak uang untuk mengemasnya lagi, barang ini menjadi produk kelas atas yang dibanggakan semua orang. Orang yang membelinya untuk dimakan sebenarnya merasa normal. Anda bisa mengatakan itu berguna. Tampaknya tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, DEL. Belum membaik, sehingga produk yang mengandalkan kemasan saja dan tidak mengambil kualitas paling banyak bersifat jangka pendek. Seberapa populer produk Brain Platinum saat itu? Tapi di belakang, itu berangsur-angsur menghilang. Orang tua itu tidak peduli dengan hilangnya miliaran yuan dalam bisnis bahan obat kali ini. Itu normal untuk menghasilkan uang dan kehilangan uang dalam bisnis. Kalaupun Pak Tua melihat peluang bisnis ini, sulit untuk tidak tergerak. Siapa yang tahu bahwa produk Guchen memiliki pengaruh yang begitu besar dan dapat membuat begitu banyak orang meminta nyawa mereka. Kong Muhong tidak dirugikan dalam gelombang ini. Apa salahnya kehilangan uang? Anda harus menyingkirkan beberapa ketidaksabaran, menyingkirkan kesombongan, dan menjadi bakat. Semuanya berharga. Mustahil bagi setiap patriark untuk membuat keputusan yang 100% benar. Kakekmu kehilangan 10 miliar yuan sehari untuk proyek elemen langka. Tahukah Anda apa yang diwakili oleh 10 miliar lebih dari 40 tahun yang lalu? Orang tua itu mencibir dengan keruk di kedua tangannya, keluarga Kong menjual semuanya saat itu, dan kami bahkan tidak dapat menghasilkan 10 miliar. Harga rumah di ibu kota adalah 600 yuan per meter persegi, yang masih merupakan area jalan lingkar ketiga dan jalan lingkar kedua saat ini, dan halamannya adalah 2.000 yuan per meter persegi. Saat itu, keluarga saya kehilangan 10 miliar yuan. Jika Anda ingin mengatakan sembrono, lelaki tua itu bahkan lebih gila dari Kong Muhong saat itu, dan dia harus pergi ke China untuk mempelajari proyek elemen langka. Akibatnya, proyek tersebut kehilangan banyak uang, dan pergi untuk berinvestasi di pulau-pulau nelayan di luar negeri, ingin mengembangkan sumber daya minyak di bawah pulau-pulau nelayan, tetapi secara tak terduga bertemu dengan sekelompok perompak. Anda membawa perbekalan hari ini, dan para perompak ini mencurinya dari Anda di malam hari, tidak hanya mencuri senjata, mencuri barang, tetapi juga mencuri makanan, dan akhirnya meledakkan kapal Anda. Tidak ada jalan di masa depan. Melihat perkembangan proyek ini menemui jalan buntu dan tidak dapat dilanjutkan, personel Litbang semuanya tewas. Akibatnya, mereka belum berada di pulau itu untuk menyelidikinya dengan baik, sehingga mereka hanya bisa menjualnya dengan harga murah. Pada akhirnya, itu hanya dijual dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya. Uang yang terutang pada waktu itu adalah untuk menjual semua keluarga Kong, dan jumlah uang yang ditidurkan oleh sebuah keluarga besar di jalan utama tidak akan dibayarkan untuk sementara waktu. Bank masih takut membiarkan keluarga Kong bangkrut. Tidak hanya tidak bisa membuatnya bangkrut, tetapi juga harus terus memberikan pinjaman kepadanya agar bank dapat mendapatkan uang hutangnya kembali. Kalau tidak,
begitu keluarga Kong bangkrut, begitu banyak uang yang terutang akan hilang. Patua Kong berhutang banyak pada saat itu, tapi itu tidak mencegahnya untuk menjadi sombong. Dia berhutang 10 miliar kepada bank, tetapi dia keluar dan langsung menelepon presiden bank. Setelah beberapa saat, presiden bank secara pribadi pergi menjemputnya. Ini tidak seperti orang yang berhutang uang, jelas bahwa bank berhutang uang kepadanya, tetapi akhirnya dengan upaya banyak pihak, keluarga Kong mendapatkan kembali vitalitasnya. Dengan pelajaran dari 2 kali sebelumnya, Patua Kong juga sudah sangat dewasa. Dia juga tahu bahwa ada proses dalam hidup, dan ketika tiba waktunya untuk menjadi sombong, dia harus menjadi sombong, tetapi setiap kali dia belajar, dia harus mendapatkan sesuatu darinya. Ketika Kong Muhong mendengar kakeknya berbicara tentang masa lalu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata membara. "Kakek, aku mengerti." Melihat cucunya akhirnya memahami usahanya yang sungguh-sungguh, lelaki tua itu juga mengangguk sedikit. Kehilangan sejumlah uang adalah masalah kecil, terutama untuk bisa menenangkan hatinya. "Yah, yang terbaik bagimu untuk mengerti. Kehilangan uang adalah hal yang sepele. Anda harus memikirkan di mana Anda kalah kali ini dan mencoba memenangkannya kembali lain kali." Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam dengan kruknya. Kong Muhong berdiri pada saat ini, berbalik dan ingin keluar. "Bajingan, mengapa kamu pergi?" Dia menoleh dan melirik lelaki tua itu, "Kumpulkan semua kekuatan dan hancurkan Jiangsu." Orang baik, dia bilang dia mengerti, tapi sepertinya dia tidak sepenuhnya mengerti. Meskipun lelaki tua itu tidak peduli bahwa dia kehilangan begitu banyak uang kali ini, dia terutama ingin Kong Muhong belajar menahan amarahnya, tidak terlalu bersemangat untuk melakukan sesuatu, tidak terlalu terburu-buru dan lebih tenang. Jika dia masih tidak mengerti kata-kata ini, bukankah puluhan miliar ini akan sia-sia? Jadi kamu berlutut di sini selama beberapa jam, hanya memikirkan kentut. Orang tua itu menatapnya dan berkata dengan marah. Kong Muhong kemudian menoleh dan menyeringai dan berkata, "Saya bercanda, di mana saya memiliki energi itu sekarang? Aku sudah lama berlutut di sini, tentu saja aku harus makan dulu. Kalau tidak, paman harus mengatakan bahwa saya munafik lagi." "Kamu bajingan." Orang tua itu menatapnya tanpa daya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Sebenarnya, jika kamu mengubah lawan lain kali ini, mungkin Anda akan menang sejak lama. Ganti lawan. Kecuali dia, tidak ada orang lain yang layak. Puluhan miliar yuan saya layak hilang kali ini. Jika saya tidak kalah, saya mungkin benar-benar meremehkannya." Setelah berbicara, Kong Muhong berbalik dan berjalan keluar pintu. Jika lawan diubah menjadi keluarga Chao, keluarga Jiang, keluarga Wang, dan keluarga lain kali ini, saya khawatir keluarga-keluarga itu akan diintimidasi oleh Kong Muhong. Dengan latar belakang yang begitu besar, dia hanya akan mengambil puluhan miliar aset untuk bermain denganmu. Sepertinya dia akan melawanmu dengan putus asa. Tetapi jika mengubah lawan, Kong Muhong pasti tidak akan kehilangan uang kali ini, karena orang dalam keluarga lain tidak bisa sesulit Qiuyu, dan tidak akan ada kecelakaan di dermaga Yangcheng. Siapa yang memintanya untuk memilih lawan, tapi Gu Chen dengan tulang yang paling keras. Faktanya, Gu Chen masih memiliki cara terakhir untuk pergi pada saat itu, dan jika dia kalah, dia tidak akan kalah jelek. Artinya, mengalihkan semua pasar di selatan, ditambah hak agen umum di selatan, kepada Kong Muhong. Saat itu, harga obatnya akan menjadi 100 miliar, dan saya khawatir Kong Muhong akan mengumpulkannya untuknya. Tetapi untuk hal yang tidak bertulang seperti itu, keluarga lain harus dengan senang hati menerimanya. "Saya tidak bisa mengalahkan Anda, saya tidak bisa mengalahkan Anda, jadi saya hanya bisa menjual industri ini kepada Anda, dan harganya terlihat cukup bagus." Tapi apakah Gu Chen orang seperti itu? Jika Anda ingin bertarung, dia bisa bertarung dengan Anda sampai dia bangkrut, dari Jiangsu ke ibu kota Shanghai, dari selatan ke utara, selama Kong Muhong tidak melepaskannya, maka Gu Chen tidak akan pernah kalah. Bagaimanapun, dia bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Gu Chen dapat menerima bahwa dia tidak memiliki apa-apa, tetapi dapatkah Kong Muhong menerimanya? Justru karena Kong Muhong tidak bisa menerimanya, jadi kali ini dia dengan enggan mengaku dan berhenti. Dalam beberapa hari terakhir, Jiangsu telah tenang, dan bisnis bahan obat jauh lebih baik dari sebelumnya. Beberapa waktu lalu, banyak orang mengira bahwa bahan obat dari perusahaan bahan obat Xingsheng ada di tangan mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan bangkit dalam beberapa hari terakhir. Kali ini, bisnisnya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ponsel berteknologi tinggi baru yang dilengkapi dengan teknologi 5G dan sistem pemodelan 6D yang dipelajari oleh dunia Xiao telah dikirim sepenuhnya dari pabrik, dan 3.000 unit pra penjualan telah dikembangkan. 3.000 unit, nyatanya, orang-orang di sekitar Anda tidak memiliki siapapun untuk mengambilnya. Orang-orang di sekitar Anda dan orang-orang dari 4 keluarga besar semuanya memiliki satu kesatuan. Yang lainnya diberikan ke stasiun TV di provinsi dan kota besar. Sebelumnya,
Kong Muhong biasa membangun momentum untuk menjual bahan obat, tapi sekarang giliran Gu Chen yang mulai melawan. Qiu Yu duduk di kantor, bermain dengan mesin prapenjualan yang belum terdaftar secara resmi ini. Kecuali belum terdaftar secara resmi, sistem telepon genggamnya sudah matang. Jika pihak lain juga ada di ponsel ini, kedua belah pihak dapat langsung menggunakan kaca spion untuk menggambarkan penampilan pihak lain dengan memutar video. Dan itu benar-benar 3 dimensi, seperti berdiri di depan Anda dengan jelas. Kecuali Anda tidak dapat menyentuhnya, itu terlihat sangat nyata, yang jauh lebih realistis daripada menonton film dengan kacamata 3D. Jika Anda menggunakan ini untuk menonton film dengan layar proyeksi di luar, itu sangat imersif. Harus dikatakan bahwa setelah pengembangan teknologi 6D ini, sudah pasti merupakan keuntungan bagi sebagian besar rekan laki-laki. Malamnya panjang, dan diperkirakan Anda tidak akan pernah merasa kesepian lagi. Dengan fungsi ini saja, pra-penjualan 3.000 unit habis dalam waktu kurang dari 1 menit. Ketika tidak ada pra-penjualan, lebih dari 300 unit dipesan oleh orang-orang di sekitarnya. Bagian belakang panggung industri yang dikembangkan Gu Chen secara pribadi malam itu langsung dihancurkan lebih dari 30 kali. Sebuah ponsel dengan harga lebih dari 6.000 yuan dilengkapi dengan teknologi tertinggi umat manusia. Apalagi harga Apple. Yo, aku sedang bermain. Qiu Yu tidak tahu apakah dia bermain terlalu serius, dan dia bahkan tidak tahu bahwa Gu Chen sudah datang ke ruangan ini. Luar biasa. Ini hanya pra-penjualan, dan pesanan saat ini telah mencapai 100.000 pesanan. Internet penuh dengan video ponsel ini, tapi saya penasaran, tidakkah Anda meminta seseorang untuk menyetujuinya? Dia meletakkan telepon di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Gu Chen dan bertanya. Tidak peduli seberapa bagusnya, lebih baik menghabiskan sedikit uang iklan untuk meminta beberapa selebritas tingkat tinggi untuk mendukungnya. Efeknya bahkan lebih baik, mungkin bisa merebut pasar beberapa penguasa ponsel yang ada. Saya sudah meminta seseorang untuk mulai mendukung. Baru-baru ini mendirikan perusahaan hiburan baru, dengan fokus membangun kerajaan bisnis di masa depan untuk membuka jalan. Gu Chen duduk di sofa dan tersenyum samar. Ketika dia mendengar bahwa dia telah menemukan seseorang untuk mendukung, Qiu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Illinois. Tapi juga, wanita itu sangat tergila-gila padamu. Selama kamu mau, dia tetap akan dengan senang hati membantumu dengan iklan dan investasi. Itu bukan dia. Siapa itu? Xiao Huadan yang populer. Fan Sisi. Dia? Ini mengejutkan Qiu Yu, dia bukan bintang terkenal, dia paling banyak bintang lalu lintas. Saya tidak tahu kapan tidak akan ada lalu lintas, tidak akan ada dukungan dari begitu banyak orang. Ponsel yang baru dikembangkan sangat populer, apakah Anda masih perlu mencari beberapa nama besar untuk beriklan? Gu Chen menyesap tehnya dan tersenyum samar, balas saja sebagai bantuan. Poin utama dari bantuan di sini adalah bahwa Fan Sisi sibuk dengan iklan krim pelangsing terakhir kali, dan dia tidak menyebutkan biaya iklan selama seluruh proses. Pada akhirnya, dia hanya membayar 2 juta untuk iklan, dan 70% dari biaya ini dibayarkan ke rekening perusahaan hiburannya, dan dia mengambil sendiri ratusan ribu. Dengan lalu lintasnya saat ini, konser atau siaran langsung dengan barang-barang seharusnya menghasilkan jutaan dalam sehari. Dia dapat membuat iklan untuk Gu Chen di Jiangsu, dan dia telah sibuk selama hampir 20 hari. Dia juga pergi ke banyak tempat untuk bertindak sebagai juru bicara untuk produk ini. Jelas, Fan Sisi tidak datang untuk mencari uang. Diperkirakan dia juga ingin mengubah Gu Chen untuk menyelesaikan masalah Justin untuknya. Dengan cara ini, bantuan dilunasi dan terutang, dan utangnya dilunasi. Kamu, apakah kamu suka yang kecil? Qiu Yu bersandar di mejanya dan tersenyum bercanda. Fan Sisi tidak memiliki kelebihan lain. Satu-satunya keuntungan yang dapat dianggap sebagai sedikit keuntungan adalah dia muda dan menjadi terkenal relatif lebih awal. Dikatakan bahwa dia baru berusia 18 atau 19 tahun sekarang. Banyak pria bertubuh besar bosan bermain dengan artis lama yang sudah dewasa, jadi mereka lebih suka mencari beberapa gadis yang lebih muda untuk diajak bermain, yang lebih menaklukkan. Gu Chen hampir tidak terbakar oleh air minum secara langsung karena apa yang dia katakan, kataku, bisakah kamu berhenti memikirkannya? Kami hanya mitra bisnis sederhana. Sekarang saya telah membuka perusahaan hiburan baru. Dia adalah seorang seniman atas nama saya. Itu benar. Jadi, apakah Anda lebih suka yang kecil? Jika Anda menyukai gaya itu. Dengan mengatakan itu, Qiu Yu berjalan ke lemari dan membuka lemari yang penuh dengan rok pendek JK dan rok ala perguruan tinggi. Saya juga bisa. Ada apa denganmu? Itu murni bisnis, oke? Gu Chen berkata dengan sedikit menghindar di matanya. Bukankah Qiu Yu masih berpegang pada pikiran pria itu? Jika kamu bermain dengan wanita, aku tidak akan mengatakan apa-apa tentangmu. Pria seperti ini. Mereka sering berpikir tentang tubuh bagian bawah mereka, tapi
Saya pikir Anda harus mengurus hal-hal di selatan Sungai Yangtze. Qiuyu duduk di kursinya dan tersenyum samar. Bai Ruyu sekarang dikurung di kuil Jiming oleh keluarganya, tetapi Gu Chen masih memikirkan bisnisnya sendiri. Beberapa hari yang lalu, bisnis bahan obat terlalu sibuk untuk ditinggalkan, tetapi masih dapat dikatakan bahwa pinjaman telah dilakukan. Sekarang keluarga Kong telah mengalami kegagalan, perusahaan bahan obat Flash in Depan langsung dijual dengan harga murah. Sekarang saatnya pergi ke rumah Bai untuk melihat-lihat. Kamu benar. Saatnya menemukan Bai Ruyu. Gu Chen juga orang yang sangat pintar, dan dia bisa langsung bereaksi. Bai Ruyu lah yang bisa melakukan ini. Masalah di Shanghai telah diselesaikan selama hampir 2 bulan, dan dia semakin jarang mendengar kabar dari Bai Ruyu. Jelas bahwa seseorang ingin dengan sengaja menjauhkannya dari pandangan. Qiuyu memiringkan kaki erlangnya dan tersenyum samar, saya berbicara tentang bisnis di Jiangnan, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya meminta Anda untuk menemukan Bai Ruyu. Lalu aku akan pergi ke Jiangnan untuk melihat apakah bisnis ini masih berjalan. Gu Chen berdiri perlahan dan berkata. Mungkin inilah mengapa Gu Chen bersedia menyerahkan urusan besar dan kecil Jiangsu kepada Qiuyu. Wanita ini kurang disibukkan dengan wanita, tapi dia lebih terbuka dan jernih. Dia tidak akan dengan mudah bersaing untuk mendapatkan bantuan dengan orang lain. Tetapi begitu dia ingin bersaing untuk mendapatkan bantuan, tidak ada yang menjadi lawannya. Dia ada di kuil Jiming. Jika Anda pergi nanti, dia mungkin menjadi biarawati. Qiuyu menundukkan kepalanya dan berpura-pura membolak-balik file itu dengan senyum mencela diri sendiri. Mendengar kuil Jiming, Gu Chen tidak tahu apa yang dia gumamkan, tetapi melambaikan tangannya sedikit, dimengerti. Bai Ruyu, yang terluka terakhir kali, dipenjara ketika dia pulang, dan Gu Chen juga tidak punya waktu untuk pergi ke Jiangnan karena dia terlalu sibuk. Bai Ruyu terletak di tanah Jiangnan untuk mewarisi peran pencerahan, dan sikapnya ditentukan oleh sikap para ulama Jiangnan. Untuk umum dan pribadi, meskipun bukan untuk bisnis, maka kali ini Anda harus pergi ke tanah Jiangnan. Di Modu, dia telah kehilangan elit keluarga Bai yang telah dikultivasikan selama lebih dari 10 tahun, jika tidak, Gu Chen akan bergantung pada apa yang harus dihadapi Ji Sixuan dan kelompoknya. Melihat punggung Gu Chen saat dia pergi, Qiuyu duduk di kursi dan menghela nafas dalam-dalam. Bahkan, dia terkadang bertanya-tanya, jika suatu hari dia menghadapi masalah yang tidak terpecahkan, apakah dia tidak akan ragu untuk mencapai sisinya. Tapi Qiuyu tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa menunggu hari ini. Jika dia mengalami masalah seperti itu, Jiangsu mungkin sudah lama berantakan. Setelah meninggalkan pavilion Linjun, Fan Sisi langsung mengikuti Guan Ying tentang iklan seluler ini. Sebenarnya, dia ingin menghubungi Gu Chen secara langsung, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukannya. Gu Chen selalu melihat kepala Shenlong dan tidak memiliki ekor. Dia biasanya hanya menelepon 1 kali. Jika dia mengambilnya, dia akan mengambilnya. Jika dia tidak mengambilnya, maka dia tidak perlu menelepon. Bagaimanapun, Fan Sisi adalah seorang gadis, bahkan jika dia tertarik pada Gu Chen di hatinya, dia tidak bisa bertindak terlalu langsung. Hanya dengan berbicara tentang pekerjaan, saya dapat menemukan cara untuk menemukan Gu Chen. Bos Gu, sebuah Ferrari merah langsung berhenti di depan toko. Melihat jendela mobil perlahan berguling ke bawah, wanita yang memakai kacamata hitam ini, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Fan Sisi. Kenapa kau di sini? Saya akan pergi ke perusahaan, dan saya baru saja lewat di sini. Fan Sisi tersenyum malu dan berkata, seolah-olah takut ketahuan menyontek dalam ujian tanpa alasan yang jelas. Ketika Gu Chen mendengar apa yang dia katakan, sudut mulutnya sedikit berkedut. Perusahaan inkubasi hiburan ada di timur kota, dan ini di selatan kota. Di kedua arah, Anda baru lewat sini. Oh, jangan khawatir tentang wanita cantik. Masuk ke mobil. Gu Chen juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menghadapi gadis kecil ini dan melihat penampilannya yang energik, dia benar-benar merasa lebih baik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Fan Sisi memutuskan kontraknya dengan perusahaan hiburan sebelumnya, jadi dia pergi ke Jiangsu untuk meminta pekerjaan kepada Gu Chen. Bukannya dia benar-benar tidak bisa campur aduk. Dengan popularitasnya dan puncak penampilannya, tidak mungkin bagi perusahaan untuk memutuskan kontrak, meskipun itu adalah kontrak. Setelah tanggal kedaluarsa, dia juga akan berinisiatif untuk memintanya memperbarui kontraknya. Setelah tiba di Jiangsu, Gu Chen tidak memperlakukannya dengan buruk, menghiburnya dengan makanan dan minuman yang enak, dan tidak membatasinya dengan otoritas apapun, yang berarti dia tidak hanya dapat bekerja sama dengan keluarga Gu, tetapi juga bekerja sama dengan orang lain. Pada siang hari, mereka menemukan restoran barat untuk makan malam. Faktanya, keduanya memiliki kesan yang baik satu sama lain, tetapi obrolannya sangat resmi, singkatnya, berputar di sekitar perusahaan hiburan. Menurut sudut pandang Fan Sisi,
masih lebih menguntungkan untuk memulai perusahaan inkubator sekarang, dan mengembangkan beberapa bintang lalu lintas yang lebih populer. Di masa depan, jika Gu Chen ingin melakukan dukungan komersial dan dukungan merek apapun, dia tidak perlu meminta orang lain, dan dia bahkan dapat memonetisasi bintang lalu lintas di tangannya. Tetapi ketika dia melihat kontrak yang diambil Fan Sisi, Gu Chen tercengang. 50 tahun? Gu Chen berseru langsung ketika dia melihat kontrak ini. Umumnya, selebritis tidak mau menandatangani kontrak terlalu lama dengan perusahaan pialang, karena tidak hanya ada satu. Tapi itu tidak buruk. Fan Sisi tidak menandatangani kontrak dengan perusahaan lain, atau dia menandatangani kontrak kerjasama 50 tahun langsung dengan Gu Chen jika dia ingin menandatanganinya. Dengan kata lain, dalam 50 tahun ke depan, selama Fan Sisi masih bisa menghasilkan uang, prioritasnya adalah perusahaan hiburan yang dibuat oleh Gu Chen. Dalam 50 tahun, masih belum diketahui apakah orang ini dapat hidup selama 50 tahun. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, tidak akan ada siapa-siapa, dan kontraknya belum habis. Kenapa? Bosku tidak mau. Fan Sisi menatapnya dan tersenyum bercanda. Gu Chen juga tersenyum tanpa berkata-kata dan berkata, ini bukan pertanyaan apakah Anda mau atau tidak. Anda belum memikirkannya. Setelah menandatangani kontrak ini, mungkin Anda akan bekerja untuk saya seumur hidup di masa depan. Itu benar. Seumur hidup. Adik perempuan, tahukah kamu apa artinya seumur hidup? Mengapa rasanya berubah semakin Anda mengatakan ini, semakin berubah? Rasanya seperti Anda akan mati secara pribadi. Pada saat ini, di meja di sebelah Gu Chen dan yang lainnya, terjadi pertengkaran. Maukah kamu makan makanan barat? Sayang sekali. Seorang gadis berpakaian sangat cantik, memegang tangannya di lengannya, menatap anak laki-laki yang duduk di seberangnya dengan marah dan berkata dengan marah. Masih ada sahabat yang duduk di sebelahnya. Meskipun dia tidak mengipasi api, ekspresinya jijik. Tak perlu dikatakan, butuh banyak usaha bagi pria ini untuk mengejar gadis ini, dan dia selalu dirugikan dalam proses jatuh cinta. Meskipun dia selalu ingin berlari, semakin kencang bocah itu, satu-satunya yang terluka pada akhirnya dirinya sendiri. Sahabat gadis itu akhirnya menambahkan api saat ini, hehe, saya tidak punya uang untuk membawa kami ke restoran barat. Tahukah Anda bahwa steaknya hanya dimasak 5 poin, dimasak 7 poin, dan dimasak 9 poin? Anda baru saja makan masakan 8 poin, apakah Anda pernah makan makanan barat? Saya di sini untuk pertama kalinya, maaf. Kata bocah itu sambil tersenyum malu. Akar rumput, kamu bahkan belum makan makanan barat, dan kamu masih ingin mengejar salsa kami. Bukankah itu lelucon? Gadis dengan kuncir kuda mencibir. Melihat kostum orang-orang ini, mereka seharusnya adalah siswa dari sekolah terdekat. Bagi Gu Chen, steak 680 mungkin bukan masalah besar, tetapi bagi para siswa ini, 3 steak lebih dari 1000. Inilah sebabnya mengapa banyak anak laki-laki lebih suka melajang daripada berbicara dengan seseorang, terutama karena kemiskinan. Dengan 1 atau 2.000 biaya hidup sebulan, untuk mengejar Anda makan makanan barat, dia bisa hidup dengan makan roti kukus setiap hari selama paruh kedua bulan itu. Kuncinya adalah pihak lain belum tentu berterima kasih. Gadis yang duduk di seberang anak laki-laki itu memiliki sedikit kecantikan, tetapi tidak begitu indah. Hanya saja dia terlihat sedikit lebih halus daripada orang biasa, tetapi banyak gadis yang palsu dan cantik. Kami memiliki lebih dari 30.000 sachet salsa. Saya bersama Anda, dapatkah ini mendukungnya? Saya sangat khawatir, gadis dengan kuncir kuda mencibir. Seperti kata pepatah, jika wingman dipilih dengan baik, objeknya tidak bisa lari. Gadis berambut panjang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia mampu meningkatkan nilainya dengan mengandalkan sahabatnya untuk mengipasi api di sebelahnya. Ketika bocah itu mendengar bahwa sebuah paket akan berharga lebih dari 30.000 yuan, dia tiba-tiba mundur sedikit. Puff! Pada saat ini, Fan Sisi akhirnya tidak bisa menahan tawa. Lagi pula, hanya berjarak 40 cm di antara kedua meja, jadi sulit untuk tidak mendengarnya. Tas kabel Anda bengkok. Apakah Anda menemukan saudara perempuan untuk memotongnya sepanjang malam tadi malam? Mengapa saya tidak mendorong Anda akun WeChat yang mengkhususkan diri dalam menjual barang-barang kelas atas? Setidaknya mari kita keluar dengan teknik imitasi yang lebih baik. Sudah selesai. Fan Sisi berkata sambil mencibir menutupi mulutnya. Bersambung.